Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Valerina Yuki Leonardo dari kelas 9C di Sekolah Dian Harapan, Makassar. Dan sekarang, saya akan menjelaskan tentang sumatif bioteknologi saya. Nah, kali ini saya memilih produk tempe. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang biologi yang memanfaatkan agen biologi atau agen hayati yang meliputi mikroorganisme atau zat terenik penghasil enzim. Misalnya, bakteri, ragi, dan jamur yang telah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknik modern dan bioteknologi konvensional. Sekarang saya akan menjelaskan bioteknologi yang modern terlebih dahulu. Nah, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan rekayasa genetika. Contohnya, seperti rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman transgenik. Sekarang saya akan menjelaskan bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menghasilkan produksi atau jasa menggunakan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri agar menghasilkan enzim-enzim tertentu. Contohnya seperti tempe, oncom, tapai, brem, teh kombucha, dan kecap. Peranan bioteknologi. Pertama, ada di bidang kesehatan, contohnya itu seperti pembuatan vaksin agar imun tubuh kita lebih kuat. Kemudian ada di bidang forensik, contohnya seperti DNA fingerprinting sebagai bukti. Kemudian di bidang pertanian, contohnya untuk memperbanyak tumbuhan. Kemudian di bidang peternakan, yaitu menghasilkan pakan yang bergizi. Penggunaan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang saya gunakan adalah ragi tempe atau Rhizopus sp. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja mikroorganisme. Nah, Rhizopus sp atau yang biasanya kita kenal sebagai ragi tempe menyerap beberapa unsur mineral dan mengubahnya menjadi mineral organik, sehingga dapat meningkatkan penyerapan mineral di dalam kedelai dengan lebih baik. Sekarang saya akan menjelaskan 3 manfaat mikroorganisme bagi manusia. Nah, Rhizopus sp atau ragi tempe dapat meningkatkan kualitas nutrisi, kemudian meningkat kecernaan dan memudahkan penyerapan mineral dengan mengubahnya menjadi organik. Pemaparan jenis produk. Nama produk, tempe d'aubergine atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tempe terong. Manfaat produk, membantu menjaga kesehatan jantung, karena kacang kedelai memiliki kandungan lemak yang rendah. Kemudian, menghaluskan kulit, menyembuhkan jerawat, dan lain-lain. Terong dapat menjaga kesehatan jantung, menurunkan gula darah, meningkatkan kesehatan kulit, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihan, produk ini memiliki banyak manfaat, seperti yang saya sudah bilang di atas. Kekurangan, jika terlalu banyak memakan tempe terong, maka kemungkinan besar akan alergi dan lain-lain. Proses pembuatan produk. Pertama, kedelai dibersihkan. Kedua, kedelai direndam. Ketiga, kedelai dicuci bersih. Keempat, kulit ari kedelai dikupas dan direndam semalaman. 5. Kedelai dikukus. Kemudian, kedelai didinginkan sejenak, lalu ditaburkanlah ragi tempe. Keenam, kedelai dibungkus menggunakan plastik ataupun daun pisang. Ketujuh, tunggu sampai 1-2 hari. Dan jika kacang kedelai sudah tertutup jamur, maka tempe sudah matang. Prosedur kerja, alat dan bahan. Pertama, kedelai. Kedua, ragi tempe atau Rhizopus sp. Ketiga, tepung beras. Keempat, plastik atau daun pisang. Kelima, tempat untuk menyimpan kedelai.
Prinsip keamanan dan keselamatan kerja. Pertama, mencuci tangan dengan bersih sebelum memulai. Kedua, mencuci seluruh peralatan agar steril. Ketiga, berhati-hati saat membuat tempe agar tidak gagal. Keempat, tidak membagikan produk akhir langsung dari tempatnya. Dalam artian, harus membawa tempat lebih untuk dibagikan. Dan hal ini juga untuk menghindari penyebaran COVID-19. Pengolahan produk tempe d'aubergine atau tempe terong. Tahapan. Cara membuat tempe d'aubergine atau tempe terong. Pertama, siapkan bahan. Kedua, potong tempe, cabai, dan lain-lain. Ketiga, goreng tempe. Keempat, kupas terong, potong, lalu goreng. 5. Goreng bumbu sambal bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Keenam, ulek atau blender bumbu sambal bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, dan lain-lain. 7. Campurkanlah tempe dan terong. 8. Sajikanlah di piring dan sudah jadi. Refleksi. Kesulitan yang saya alami selama mengerjakan proyek ini adalah mencari sumber yang terpercaya dan juga banyak proyek sumatif lainnya, jadi cepat lelah. Namun, saya tidak menyerah karena saya sadar bahwa ini memang tanggung jawab saya sebagai seorang siswa dan saya harus lebih semangat lagi. TKWKA yang saya gunakan adalah worshipful expression. Tuhan memberikan manusia akal budi dan hal tersebut itu spesial. Di proyek kali ini, saya dapat membuat tempe dari kedelai dan mengolahnya menjadi tempe d'aubergine atau yang dikenal sebagai tempe terong. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan manusia akal budi sehingga manusia dapat memikirkan ide-ide kreatif untuk membuat atau mengolah suatu produk menjadi sesuatu yang menarik dan unik. Daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang saya ambil. Ini adalah proses perendaman setelah kedelai dicuci bersih dan kulit ari kedelai dikupas. Selain dikukus, bisa juga dengan cara direbus, dan ini adalah proses perebusan kedelai. Setelah direbus, kedelai harus didinginkan dan ini adalah proses pendinginan kedelai. Setelah didinginkan beberapa saat, sekarang waktunya untuk menaburkan tepung beras dan juga ragi tempe secukupnya. Setelah selesai menaburkan tepung beras dan ragi tempe, sekarang saatnya untuk mengaduk tepung beras, ragi tempe, dan juga kedelainya agar nantinya proses fermentasi akan berjalan dengan lancar. Setelah diaduk dengan rata, sekarang saatnya untuk menempatkan kedelai ke dalam sebuah plastik atau daun pisang dan kemudian ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi. Pastikan juga untuk menekan-nekankan kedelai agar nantinya tersebar dengan rapi dan juga agar nanti proses fermentasi berjalan dengan lancar. Jika sudah merasa bahwa kedelai sudah tersebar dengan rata, sekarang saatnya untuk menempatkan kedelai di sebuah tempat-tempat. Jika sudah ditunggu sampai 1 atau 2 hari dan jika kedelai sudah tertutup dengan jamur dengan merata, maka tempe sudah matang. Jika sudah memotong dan menggoreng cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan lain-lain, sekarang saatnya untuk mengulek. Jika sudah mengulek semua sambalnya, sekarang tambahkanlah tempe yang sudah digoreng dan ulek-ulek. Jika sudah mencampurkan tempe, sekarang masukkanlah terong dan saatnya untuk diulek-ulek sampai rata. Jika sudah selesai, sajikanlah di sebuah piring. Hari ini saya akan makan tempe terong dan ini adalah pertama kali saya makan tempe terong. Jadi bagaimana rasanya? Rasanya enak, Ya, terus? lembut, Jadi dia tidak keras gitu? tidak. Oke, baiklah, terima kasih. Bagaimana rasanya?
Mantap. Apakah rasa kayak masuk rasanya atau bagaimana? Dimasak dengan sempurna. Ya. Ini sangat-sangat lembut. Mm. Dan perpaduan terong dan tempe sangat cocok dan sempurna. Baik, terima kasih. Bagaimana rasanya? Tempenya empuk atau bagaimana? Oke, thank you. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.